Halo anak-anak, kembali lagi dalam pelajaran PPKN. Kali ini kita akan melihat materi yang baru dengan judul Keberagaman Kesukaan dalam Penggunaan Alat Transportasi. Kalian dapat melihat materi ini dalam buku Bupena tema 7, subtema yang keempat. Yuk sama-sama kita lihat. Keberagaman transportasi di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan alat transportasi yang digunakan untuk menuju ke suatu tempat. Misalnya, ada pesawat terbang, ada bis kota, dan juga ada kereta api. Dan masih banyak lagi alat transportasi lainnya. Pastinya kalian sudah pada tahu ya. Nah, semua jenis alat transportasi ini tidak dapat berfungsi tanpa adanya seseorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Siapa saja sih orang-orang yang mengoperasikan alat transportasi tadi? Yuk sama-sama kita lihat. Di sini sudah ada gambar yang menjelaskan orang-orang yang mengoperasikan alat transportasi tadi. Yang pertama, kita lihat ada orang yang disebut sebagai pilot. Pilot adalah orang yang mengoperasikan pesawat terbang. Yang kedua, ada supir bus. Supir bus adalah orang yang mengoperasikan bus kota. Yang ketiga, ada nahkoda. Nahkoda adalah orang yang mengoperasikan kapal laut. Yang terakhir, ada masinis. Masinis adalah orang yang mengoperasikan kereta api. Masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui loh dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan alat transportasi maupun yang tidak berkaitan. Contohnya, ada pemadam kebakaran, ada polisi, dan juga ada orang yang bertugas membersihkan lingkungan kita. Nah, apapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai mereka. Jadi, kita tidak boleh mengejek atau menghina pekerjaan seseorang. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada, kerukunan dalam kehidupan masyarakat akan selalu terjaga. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan tentram. Sekarang, kita mau lihat ada dua jenis alat transportasi berdasarkan alat penggeraknya. Apa aja ya? Perhatikan ya. Yang pertama adalah alat transportasi tradisional. Alat transportasi tradisional adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga manusia dan hewan. Apa ya contohnya? Yuk kita lihat. Yang pertama, ada delman. Delman adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan. Biasanya, hewan yang digunakan adalah kuda. Yang kedua, ada becak. Becak adalah alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga manusia. Dan yang terakhir, ada sepeda. Sama seperti becak, sepeda juga menggunakan tenaga manusia. Jenis yang kedua adalah alat transportasi modern. Alat transportasi modern adalah alat transportasi yang menggunakan tenaga mesin bermotor. Contohnya, ada mobil dan juga sepeda motor. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik seseorang. Contohnya begini. Misalnya, Nathan suka pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Sedangkan Ayumi senang menggunakan sepeda motor saat berangkat ke sekolah. Nah, semua itu termasuk keberagaman kesukaan di dalam menggunakan alat transportasi. Keberagaman tersebut harus kita hargai agar kehidupan menjadi rukun, damai, dan tentram.
Nah, sekarang kita mau melihat perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Dalam masyarakat, sering terjadi yang namanya konflik atau masalah. Penyebab utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya perbedaan. Jadi, jika setiap individu dapat menyikapi keberagaman dengan baik, masyarakat akan terhindar dari yang namanya konflik tadi. Nah, bagaimana ya sikap yang benar dalam menyikapi keberagaman? Sekarang kita mau lihat contoh sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan atau keberagaman. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah dari Tuhan. Di saat kita sadar ini adalah anugerah dari Tuhan, maka kita akan bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada. Lapang dada artinya tulus, ikhlas, dan harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, supaya perbedaan ini dapat menjadi suatu hal yang indah. Yang ketiga, kita harus menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir, kita harus bisa mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Jadi, ini merupakan contoh sikap dan perilaku yang baik dalam menyikapi perbedaan. Sehingga, di saat kita melakukan keempat hal ini, kita akan terbebas dari yang namanya konflik atau masalah. Dan kehidupan kita akan penuh dengan kedamaian, akan penuh dengan kerukunan, dan saling menghargai. Nah, oleh sebab itu, kalian juga harus bisa menjaga kerukunan ya. Contohnya, dengan tidak menghina atau mengejek pekerjaan orang lain. Demikian pembelajaran materi kita hari ini. Kalian harus tetap semangat belajar dan bisa melakukan semua pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.